Halo Sobat NC, mana kabarnya? Semoga semakin sehat jiwanya, sehat raganya. Hari ini kita agak santai ya bahasanya. Saya sedikit sharing sharing pengalaman lah ya, pengalaman yang agak lucu lah pada saat saya dulu masih dalam lingkaran GERD anxiety disorder ya. Ini mungkin ya anggap aja untuk hiburan lah ya. Jadi uh, saya dulu waktu sensasi itu datang, ya kan, sensasi datang segala macam tuh bergantian, tiap hari ganti ya kan, sampai biasanya ada satu masa di mana sudah terlalu berat sensasinya kan, saya maunya ke dokter aja, UGD ke UGD gitu kan, pokoknya wah ini aku harus ke UGD gitu kan. Eh, Baru jalan nih, baru di mobil ya, baru dianterin misalkan, baru mau nyampe rumah sakit itu sensasinya udah berkurang gitu. Kocak nggak, ya kan? Terus ketemu dokter kayaknya sudah semakin berkurang, ya kan? Itu belum minum obat gitu loh, ya kan? Terus itu yang pengalaman saya. Terus pernah juga saya eh, waktu itu lagi lemes banget ya, gemeter, pokoknya sensasi kan kalau tiap hari kan beda-beda tuh sensasi. Yang hari itu kebetulan yang dirasakan lemes, gemeter, kepala berat, pokoknya pengennya rebahan aja kan. Terus suatu saat istri saya ngabarin kan, itu si adik kekunci di kamar gitu kan, anak saya yang kecil kekunci di kamar, mungkin dia mainan kunci terus nggak bisa keluar gitu kan. Wah, saya langsung panik tuh, langsung saya bangkit dari rebahan saya yang lemes tadi tuh, langsung ngambil alat, saya pokoknya inilah, saya congkel lah itu handle pintu ya, pokoknya intinya pintu kita jebol ya, saya jebol. Terus akhirnya ya alhamdulillah bisa kebuka. Terus anak saya udah bisa keluar. Terus nggak lama istri saya nanya, tadi kamu katanya lemes gitu kan, kok bisa jadi MacGyver gitu. Istilahnya MacGyver tuh yang ini ya, yang jago ngoprek-ngoprek gitu loh. Terus saya juga mikir, lah iya ya, kok terus hilang gitu loh, tahu-tahu hilang kan. Nah itu terus pernah juga dulu nanti kita bahas tiga ya, ini tadi dua kan, yang satu lagi ini lucu lagi nih. Dulu karena pertama kali saya kena serangan panik itu ke UGD, terus dicek semua organ saya tidak ada masalah, hasil labnya bagus. Terus karena dokter bilang juga saya sehat ya kan. Terus ada saudara yang mungkin keceplosan ya, dia bilang gini, waduh jangan-jangan kamu diguna-guna orang gitu kan. Saya langsung tuh masuk tuh sugesti itu kan, waduh terus gimana ya, apa jangan-jangan iya gitu kan, namanya kita orang anxiety kan pasti sugesti yang jelek kan lebih cepat masuk dibanding yang bagus kan. Nah, terus akhirnya saya dikasih saran, udah ru'yah aja, jangan ru'yah gitu kan. Wah saya awam kan, ru'yah apa tuh gini kan. Cari ustadz kan. Akhirnya ya saya namanya saat itu masih labil ya, masih labil secara psikisnya, masih kacau ya, saya nurut aja, nurut. Terus ya hampir sama, baru datang ke rumah ustadznya, terus kemudian baru duduk dipersilahkan, itu seperti udah hilang gitu yang dirasakan tadi gitu. Duh kok hilang ya itu kan. Nah, itu termasuk kejadian lucu yang saya alamin ya kan. uh, jadi kalau bisa kita ambil simpulan, kalau bisa teman-teman jangan mengalami itu ya, itu saya anggap itu ya bukan kebodohan sih, intinya apa namanya ya, itu proses lah ya, proses ya. Jadi kejadian yang saya baru ketemu dokter atau baru ketemu ustadz yang mau ru'yah, belum minum obat atau bahkan belum di
bacain doa misalkan, kok sensasi yang di badan saya sudah reda ya kan. Itu karena apa? Karena saya menemukan ketenangan. Jadi saya merasa sudah aman. Ada perasaan saya sudah aman, sudah di depan dokter, atau saya sudah aman, sudah di dekat ustadz misalkan. Jadi perasaan aman itu kan membuat kita tenang ya. Ketika kita tenang, ternyata kenapa kok sensasi di badan kita berkurang ya? Karena asam lambungnya mereda sendiri. Itu yang tentang ketenangan. Terus kalau yang kejadian anak saya kekunci di kamar, padahal saya sedang nggak berdaya, hanya bisa rebahan, terus karena saya lebih mengkhawatirkan anak saya nekat jebol pintu, kayak ada tenaga ekstra, terus habis itu rasa lemesnya hilang gitu, kayak pecah gitu kan. Oh berarti itu distraksi, itu namanya distraksi, pengalihan. Oh ternyata ketika fokus kita ya, pada saat kita dalam diliputi kecemasan itu, dialihkan ke hal lain yang membuat kita fokus, itu juga bisa hilang gitu lah. Jadi mungkin dari kejadian lucu tadi kita bisa mendapatkan dua pelajaran ya. Yang pertama, temukan ketenangan itu, rasa tenang, rasa perasaan aman itu bisa meredakan sensasi. Itu yang kedua, distraksi, pengalihan yang positif ya. Pengalihan yang positif mungkin bisa kita salurkan lewat hobi, atau mungkin kesenangan yang lainnya yang dulu mungkin pernah kita tinggalkan, hobi-hobi lama. Selama itu positif ya boleh kita tekuni lagi, miara binatang, atau yang hobi musik, atau yang hobi sepedahan, atau yang hobi travelingnya silahkan, monggo. Jadi intinya temukan dulu perasaan tenang itu, ketenangan itu, karena emang kita harus tenang gitu loh, karena ini nggak berbahaya. Apa yang perlu dikhawatirkan gitu lah. Perasaan kita dalam bahaya itu kan karena kemarin kita bahas tentang otak amigdala ya. Amigdala itu kan karena over informasi dari amigdala, seolah-olah kita dalam bahaya. Akhirnya tubuh kita merespon seperti pada saat kita dalam situasi yang berbahaya, gempa bumi atau melihat hantu, atau apalagi kemarin. Pokoknya kita, jadi itu reaksi badan kita, gemeter, kaki lemas, terus nafas berat, kepala berat, jantung berdebar. Nah itu salah informasi aja. Padahal ketika kita sudah bisa meyakinkan bahwa kita aman, kita dalam kondisi aman, ini hanya sensasi, ntar juga reda, udah nanti akan reda gitu. Jadi tetap semangat, temukan ketenanganmu, dibantu dengan distraksi hal-hal positif. Oke. Semoga semakin hari semakin sehat, semakin berani, semakin keluar dari zona kecemasan. Oke. Salam sehat luar biasa.